sok atuh mau nyanyiin lagu segala walah netra. Wah. Zaman itu di 95 mau ada label yang mau ngerilis lagu itu kan. Padahal caprukan itu. Yang album ketiga tuh, yang waktu booming itu. Ya. Berapa tuh laku? Katanya mah cenah album masuk ke sana teh minimal mah triple platinum cenah mah gitu. Nah kan payuna kan 500.000. Lalu nanti waktu itu tuh kenapa udah dengar Berarti barudak tuh udah 11 tahun nih. Mulai ada keresahan si Manik teh manggung, ngarep parabok. Hiburan teh kalau hiburan mabok. Nah, ini minta resign Manik teh di situ. 2012. Kita dengan berat hati terus menyudahi mereka beliau gitu. Jadi ada beberapa kewajiban yang harusnya paling batal si rekaman gitu perform gitu. Udah ada SP sekian lah, SP 3 SP 5 mun. Nah, ini di momen 2015 kan mengajukan resign yang kedua si Manik itu. Tapi lalu nama kawan kreasi mereka mah yang pertama itu ternyata terjebak ya. Terjebak tuh maksudnya kita kan nggak tahu kirain kita sama buletin betul. Ternyata ada ini padahal kan itu kontrak ketinggali lain buletin misalnya tapi ada kesempatan. Nah berarti kesimpulan nama kesempatan dulu yang diambil. Betul ya, kesempatan aja dulu. Kalau ada yang mau ya mau. Lagian kalau jeung di ayeuna mah kieu meureun Kang. Kondisinya sekarang saya pengen ngobrol sama orang label sebetulnya ya. Nah kemarin si Kang Nui diajakan ngobrol ngobrolkan pemain band lah gitu. Justru saya juga pengen berbagi pengalaman sama teman kawan-kawan kreasi ini tuh as a producer gitu lah ya. Gitu tapi ya memang udah produser si Kang Nui udah memang main band sih ya. Jadi tada hese bener nggak batasna bahwa saya berdiri sebagai produser gitu, nggak anggap sebagai musisi oge sih gitu. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ada waktu ke Kang Niko saya pengen ngobrol. Nah itu legend sih. Ke Kang Niko pengen ngobrol tuh. Jadi awalnya harita kunaon betesep itu kan waktu FM itu kan karena di backstage setelah main pas lagi di belakang Jo datang berekaman nggak? Ya mau atunya. Nah itu tes feeling itu tuh yang didapetin nggak semua orang gitu. Orang-orang yang produser yang di belakang itu produser bagelanya bukan yang musisi tapi bener-bener dia orang cilinya itu bener-bener kreatif bisa nih. Nah oke. Kang Boyan berarti di tahun 2003 kontrak lagi sama Buletin. Berapa album itu kontraknya? Dari 2003 itu kita tuh selalu satu album satu opsi biasanya. Kan cari aman kita udah punya story ya. Jadi selalu satu album satu opsi gitu. Jadi satu album dulu beresin, berikutnya kita bikin opsi. Tapi sampai akhirnya kita masih Buletin tuh udah 3, 4, 5 sampai 4 album kedepannya sama beliau terus, sama Buletin terus gitu karena sampai tahun berapa berarti ya? Sampai Buletin itu 2010. Berarti jeung Buletin eta kuriling Indonesia tehnya jeung Buletin eta. Karena si di album-album berikutnya pun ya tidak bisa dipungkiri kuping si bosnya si bos Jerry itu memang tajam lah gitu. Nyata lah si netral, si naif itu kita kuping-kuping beliau lah gitu. Kan sok we nya netral. Tongkar itu kan beda. Naif. Maksudnya si yang out of the box gitu. Anti mainstream lah gitu. Mainstream gitu. Jadi mau dibilang itu label tapi rasa indie sebenarnya sih teh. Jadi si Jerry mah si bos produser mah terserah lu aja lah mau logo mau sok atuh mau nyanyiin lagu segala walah netra. Wah. Zaman itu di 95 mau ada label yang mau ngerilis lagu itu kan. Padahal caprukan itu. Capruk. Tapi nya kuping dia ini bisa jadi sesuatu gitu. Betul ya ternyata kan memang betul ya, gitu. Ya kadang-kadang kuping produser tuh suka ada antik gitu. Nah makanya betul kawan kreasi saya nyambung dengan saya selalu punya slogan buatlah sesuatu yang berbeda, buatlah sesuatu yang tidak biasa betul. Untuk hasil yang luar biasa. Tapi betul. Kalau misalnya buat yang biasa ya hasilnya biasa gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga ada pengalaman Kang Boyan ini juga buat kawan kreasi juga yang sekarang lagi produksi nih misalnya. Oh nyanyi coba yuk kita coba sok coba gerak. Tapi tong loba teuing mikir. Yang artinya tong jero teuing mikir nyen musik kamu juga kumaha nu ngarah payu gitu. Karena kan
abstrak ya. Abstrak. Orang teu nyaho, yang penting kita berkarya. Kita mampu melakukan itu gitu ya. Kalau mudah-mudahan lagi momennya juga pas. Nah, itu. Dan sekarang mah kan nggak butuh label teuing ya Kang ya. Betul ya? Sekarang mah lebih mudah lah gitu harusnya sih. Lebih karena bisa rilis sendiri. Terus bisa video klip ngehubungin Ruang Kreasi gitu ya. Bisa unbridging nah. untuk bikin video klip. Nah, kemarin ada yang nanya, Kang Diki di Ruang Kreasi bisa bikin video klip kan? Bisa. Nah, bahkan sekarang Ruang Kreasi juga sudah agak sedikit melangkah untuk menjadi ke publisher juga buat kawan kreasi nih. Jadi bisa langsung, kalau yang di Bandung misalnya kan susah nih di mana nih, kalau bisa datang ke Ruang Kreasi ke sini. Nah, ada obrolan-obrolan ini nih. Kadienakeun nya. Tapi ada satu dulu nih yang mau tayang rencananya di akhir tahun nanti, ada program satu panggung kreasi nih. Wih, keren. Gimana program apa itu kan? Program konten main band akustik, unplugged lah. Jadi akustik teuing gitu. Jadi aya keneh bass elektrik, aya keneh kick snare gitu, masih keneh ada itu. Nah, seperti apa? Ini dia. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan. Saksikan kami di Stage on Air di Ruang Kreasi TV. Rocket Rocker, saksikan kami di Stage on Air Ruang Kreasi TV. Follow kami. Nah, saksikan Stage on Air di Ruang Kreasi TV. Nah, itu namanya pada kemarin, 1 tahun kemarin itu namanya Stage on the Air, Kang. Oke. Tapi kadienakeun urang geus ka Indonesia lah, karena kita di Indonesia gitu. Benar. Jadi udah panggung kreasi aja lah namanya. Ya. Nah, nanti bakal ada sisi lain, Pepep sama Indra ST12 dengan vokalis wanitanya. Baru kemarin meriliskan mereka. Nah, terus ada Nine Ball juga baru kemarin beberapa hari yang lalu juga sempat launching. Kebetulan saya juga sempat datang waktu itu ke sana, cuman Batman nggak bisa hadir, jadi tidak sempat saya ambil gambarnya. Terus ada juga Kang Tommy Utopia. Mudah-mudahan juga cepat, termasuk Fagetos nih. Belum ngasih kabar nih ke kita nih. Yuk kita akustikan, yuk kita ngonten, maksudnya karena mereka ini kan Fagetos lah, anggap aja. Kemarin saya ngobrol sama si Kang Teguh. Iya nih Kang, aku juga udah agak lama nih pandemi ini kan. Nah, maksudnya banyak yang nanya-nanya nih, Fagetos masih ada? Ada dong, ya. Ada. Nah, nanti seperti apa tampilannya? Mungkin tampilannya juga konsepnya agak-agak berubah ya, men ya, nggak? Saya pengennya mah nggak saya ke panggung gitu. Jadi kita ngobrol dulu. Bisa nanti si Ayah di studio 1, lumayan di studio 7. Jadi kita ngobrol dulu sama band, duduk nih. Nah, yuk kita lihat persembahan dan kayak gitu lah. Jadi yang kemarin itu kan yang Station di Air itu saya ke panggung. Jadi kayak MC gitu. Formal aja. Jadi saya pengennya kayak ngobrol kayak gini. Kang Boyan, sok atuh main drum dulu. Nah, baru pengennya sih agak-agak lebih santai kayak gitu, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan konsepnya lah gitu ya, nanti skenarionya seperti apa. Tapi terima kasih juga untuk AKG Imsindo Pro Audio, mic-nya sampai saat ini masih bisa saya pakai. Untuk Silver Side juga Om Jul, Om Hadi, Kang Apuy, terima kasih, ini kaosnya saya pakai. Tapi buat kalian yang pengen kaos bisa dikepoin juga @silverside_inc di IG-nya. Nah, saya belum ngambil ke Om Jul, jadi saya belum bisa memberikan kaos buat Kang Boyan nih. Karena ini kaos-kaosnya ini brengsek nih.
Si Om Jul tuh bagus, desainnya begini-begini tuh. Anak-anak motor banyak yang jobnya ke dia semua tuh. Karena kan desainnya rame. Nyambung ke sini. Keren. Nah, Kang Boyan. Ya. Dari 2000 berapa album tadi dibuletin? Album 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ya. Sampai tahun 2010. 2011 loh. Jadi itu teh enggak setahun sekali. Ya, jadi ada karena pabelit jeung perform teh main kesana kemari. Waktunya. Tuh, jadi 2003 yang selepas kepergi itu kemudian album keempat, berarti ya album keempat kita itu di 2005 Desember 2005 ya, udah jadi 2 tahun karena lumayan. Di selang itu kan dulu kan musim repackage ya nih ya. Nah, ada repackage dulu ya yang selepas berarti kita repackage tambahan 2 lagu. Kemudian 2005 setelah 2005 ngeluarin The Best. Bukan The Best sih, album Kilas Balik. Jadi menyiasati saat itu kan musim RBT ya kan. Jadi si label tuh kalau ngeluarin full album agak sayang. Akhirnya beberapa lagu tapi judulnya bukan The Best, kita Kilas Balik, kita kasih 4 lagu tambahan, yang lainnya di compile dengan lagu-lagu sebelumnya gitu. Itu ada singlenya, ada Membekas di Hati itu judulnya. Itu lumayan naik juga si RBT-nya itu di Indosat tuh sempat bertengger di 1 lah. Nah, itu eranya bukan era royalti lagi, pas era RBT. Oh, berarti Kang Boyan mah bareng sama Lalu Nanya teh pas transisi situ ya? Transisi. Pas transisi dari si fisik ke digital ya. Betul. RBT itu. Ada bahasa anu royalti yang album ketiga tuh, yang waktu booming itu. Berapa tuh laku? Katanya kan kita dapat si ini laporannya. Dapat tulis 150.000 kopi teh platinum. Dapat 1 platinum 150.000 kopi katanya ya. Walau alam. Dapatnya satu. Meskipun memang saat itu kan masuk SCTV Award itu masuk bareng jajaran si Sheila gitu ya, ada band segala macam. Katanya mah cenah album masuk ke sana teh minimal mah triple platinum cenah mah gitu. Kan payuna kan 500.000. Lalu nanti waktu itu tuh kenapa dengar Geus ka gosip. Iya, tapi balik deh kan rezeki mah udah ada yang ngatur. Betul. Ai baru dapat kadang bersedia gini, jangan geus bae lah. Itu dibajakan geus bae lah amal. Lah ulah bebeja kan urangnya menyedemona pakai super bajakan, Bro. Jadi kita bagi-bagi rezeki aja. Jadi kadang baru datang yang kayak gitu enggak ngambil pusing tinggal itunya lah. Berarti Lalu Nama dari kaset, CD, RBT. Nya kealaman tidinya ya, 2000, 2004, 5 genep nya. Iya, sampai 2000 sampai era di 2007 2008 tenggalkeun album deui teh kan album deui kan ya 2010. Nah itu era fase Melayu dan fase boy band. Di 2006 2007 pas 2007 sampai 2010 kan fase band Melayu jeung si boys band eta kan. Kita cuma ngelawan single-single aja nggak, bukan untuk dilawan lah kasarnya mah. Ketika gemburan band-band Melayu banyak, si label tuh ini mah bukan buat dilawan. Lu bikin single aja nggak usah bikin album dulu gitu. Akhirnya pun kita nggak bikin album dulu gitu pas si boyband. Jadi ya udah kita bikin single di 2008. Pas lihat udah mulai rada tiis gitu kan. Si kan itu kan fenomena unggul gitu kan. Jadi akhirnya kan terfilter kan si Melayu oge. Anu naiknya kan kasih kangen band wae lain-lainnya udah kelihatan. Oh ya udah itu udah settle, udah nggak ada gemburan lagi. Kita ngeluarin di 2010-an album terakhir Bulletin itu yang singlenya si Lara Hati, lagi-lagi itu booming oke si bos eta. Jadi momentum itu teh ya nggak tahu lah si bos Jerry itu menurut saya sih di kita itu cukup jeli lah gitu. Ini saatnya
strateginya bertahan dulu nih. Lagi banyak gemburan dari band Melayu atau jangan ngeluarin single dulu, ngeluarin album. Ketika udah reda keluarin lagi gitu. Jadi cukup inilah cukup efektif lah maksudnya dengan pola pikir dan timing dia ngeluarin single teh gitu. Momentum itu tadi ya. Momentum tadi. Ya itu pun masih era RBT 2010 ya. 2010 masih era RBT. Terus udah itu beres sama si Buletin. Nah, di 2012 nah ada kejadian bukan 2012 2011-an lah gitu. Udah ada mulai berarti baru tuh udah 11 tahun nih. Mulai ada Manik tentunya mulai ada kita kan biasanya manggung tuh dihajar di mana-mananya. Jadi ketika kita manggung di kafe yang ada mohon maaf maksudnya minuman beralkohol gitu, mulai ada keresahan si Manik teh manggung hari parabok berarti kalau hiburan mabok udah mulai berhijab belum itu triggernya kan gitu. Jadi 2011 gitunya 2012 nah akhirnya Manik memutuskan untuk berhijab. Nah, ini minta resign Manik teh di situ 2012 dia ada fase yang 2012 baru tekelah diolah-olah kayak kalem gitu kan karena itu rame kan rame gitu lagu-lagu lara hati itu rame dikasih ini aja ngobrol dulu lah kompromi lah gimana kalau konsep musiknya kita rubah saat itu gitu kan. Jadi kita udah bertiga kan saat itu kan jadi memang kan kita udah pada nikah gitu kan. Ketika bikin lagu teh baheula mah sebelum nikah mah kan tulis lagu patah hati. Patah teh bener-bener pakai hati kan. Wow, patah hati lu tuacis gitu gitu. Ketika udah nikah mah udah enggak dapat lagi soalnya teh. Kan lu kepikiran teh susu budak. Itu kan ditulis jadi susu budak gitu kan. Kan gitu gue susu anak gitu. Akhirnya mencoba mengemas itu sebenarnya lebih ke ngupahan diri sendiri lah, ngupahan mana gitu. Akhirnya yuk orang kita bikin musik bukan religi, musik positif kita tuh itunya tuh konsep musiknya tuh jadi musik yang konten liriknya teh kita ngomongin kegalauan tentang bercinta tapi kegalauan dalam hidup gitu. Ya kan akhirnya bikin lagu tentang temanya penuh. Jadi quote inspiratif lah gitu, quote. Ayo urang teh kudu bersyukur, urang teh harus semangat, baru gitu. Bikin tuh lagu. Bikin 8 lagu, sugan-sugan urang bisa menggantikan generasi Trio Bimbo dengan kita Trio Bimbang gitu. Itu eta ti iraha buat jadi tiluan teh. Tiluan nih tadi skipnya di 2006 kan si Erwin tuh ada sedikit masalah lah gitu, ada sedikit masalah biasa kan band mah harta tahta wanita teh gitu ya. Dia ada dulu sih sama ada kebogohna lah gitu, ada sedikit cukup menyita waktu. Akhirnya kita dengan berat hati terus menyudahi beliau gitu. Jadi ada beberapa kewajiban yang harusnya contohlah bisa latihan sampai ke paling batal si rekaman gitu perform gitu. Udah ada SP sekian lah, SP 3 SP 5 mun. Akhirnya kita mutusin untuk 3 pakai edisioner si Dinar Rabu gitu. Di 2006 si Dinar ya ke rekaman oge leungit gitu. Nggak kemana? Atuh gitu biasa. Betul lah emang Dinar mana? Isian. Isian deh Dinar. Semanggung. Mana lu gitu? Dinar kan dia. Mana ulik 12 lagu. Tapi standby ya Dinarnya. Iya kan saya ngakuan awalnya mah. Mana ulik 12 lagunya. Ya, ini perjalanan ke Blitar nanti dia perjalanan ke Blitar mana kudu apa bawa. Kita jadi bertiga saat itu teh. Pas Manik udah ya balik lagi ya tadi ke 2012. Yang bikin lirik-lirik teh lebih nu itu gitu lebih nu hari itu ke-trigger kasih jangan menyerahnya si Masif gitu. Tah siga kira sigana tiba-tiba liriknya lah gitu yang positif gitu.
tapi kumaha ya jadi demo ya kumaha carana. Saya berpikir kayak band indie dulu kan distribusi ke distro. Nah, saya cari ke brand-brand muslim. Carilah aya si brand etalahnya brand R itu. Ke beberapa brand muslim menyangkut lah kasih si Joya eta presentasi gitu kan. Bahwa ya tadinya bukan baru waktu mau istilahnya nitip aja gitu, tapi mereka trigger saat itu lagi musim si KFC itu ya yang beli ayam dapat CD gitu. Akhirnya si brand Joya itu mensponsori, ya udah kita bikin Joya Music Factory. Jadi beli produk Zoya, dapat ya, CD laluna gitu. Jalan rekaman udah gitu jalan, jadi temen udah pasti kejual seberapa bisnis teh pasti royalty karena tiap beli teh dikasih gitu dikasih KFC maksudnya paket ke situ lah ya paket ke situ. Nah setahun berjalan si orang Zoyana tuh nggak ada yang ngurus. Gak ada yang ngurus soal musiknya. Soal musiknya ngerti. Udah aja tuh, saya ditawarin untuk ngurus si Joya musiknya eta gitu. Jadi di tahun 2013 berarti 2013 saya jadi selain artis selain saya gawe oge di si eta teh gitu sih. Sama si itu apa si gitarisnya? Si gitarisnya Uti. Sebagai Uti? Oh enggak, cuman saya aja. Jadi karena kan jadi butuh kayak naonnya kayak ANR na apal KB nu ngurus tapi ngan butuh seorang gitu nu ieu keun si Uti kan udah kerja juga gitu sebenarnya udah kerja gitu. Si Manik juga gitu kan siaran gitu kan si Manik siaran. Jadi saya ngurus dinya jadi sambil kerja oge ngurus event oge gitu. Jadi kan aja si Joya itu banyak store-nya, jadi roadshow di store-store. Jadi bukan cuma ngurusin bandnya ya? Iya, sama eventnya juga. Basar-basar gitu lah gitu. Nah terus si Kafein itu sempat pada masuk ke Zoya itu juga, maksudnya kayak gitu sistemnya. Tahun berikutnya. Nitip juga. Nah pas si Kafein, jadi sebelum Kafein itu ada band religi ini beneran ada band akustik lah gitu. Tapi ngomongnya musik positif juga. Itu lumayan itu mah di komunitas nasyid lah gitu ya. Kita coba cek sana juga lumayan. Nah di berikutnya di tahun ketiga, nah saya ngajak si Kafein sama Dikta. Kafein sama Dikta buat untuk seperti itu. Titip bikin tapi kita kolaborasi yuk tilu band gitu teh. Jadi di tilu band itu teh ada yang kita bawain saling tukeran lagu gitu teh. Recycle masing-masing lagu, tapi satu masing-masing lagu mereka bikin lagu single religi juga lah, single musik positif juga gitu. Ajakin si Kafein, si Dikta sama sistemnya agak gitu dirilis. Cuman saat itu tuh nggak hanya CD, pakai flash disk ya. Kan CD tuh udah mulai nurun, jadi pakai sistem flash disk. Ajakin 5 Minute juga, si Marvel, Kang Hedi Yunus sebagai single utamanya gitu di 3 tahun lah 4 tahun gitu di itu. Nah berarti tahun 2015. Nah ini di momen 2015 Kang yang tadi ngomong Manik itu akhirnya mengajukan desain yang kedua. Si Manik itu desain yang kedua gitu. Terus dan akhirnya dibolehin. Iya karena memang tidak bisa mungkin nanti bisa ngobrol langsung sama Manik, cuman detailnya mah ibu-ibu lah ya. Kan Manik tuh anaknya udah 2 gitu, jadi ada kesibukan untuk kurus anak. Tapi mungkin audien pasti lihatnya kan momen harita itunya harita itu berpisan beda nu harari hijrah gitu. Jadi seolah si Manik tuh yuk gitu aja, padahal Manik kan sekarang itu masih dengerin musik mah gitu kan. Cuman momentumnya aja bareng sama orang-orang yang hijrah gitu. Jadi si Manik itu lebih ke fokus sama keluarga dan lain-lain. Nah, kita sih
dari awal berarti 15 tahun ya, dari awal udah bebaturan lah gitu kan, sobat udah kayak saudara gitu. Susah kalau saya misalnya baru cari, saya mah nggak bisa gitu. Maksudnya cari pengganti gitu. Naluna tuh sniper bisa, Naluna sebab dengan Manik gitu. Maka dia Manik laluna, amun manuk lalinu gitu. Jadi karena itu. Jadi dari sniper bisa gitu. Nggak diganti gitu. Saya mah gak berani gitu di baru, wah itulah mending geus we gitu. Ya udah aja kita stop aja. Tapi Manik itu tahu kondisi itu. Maksudnya kalau misalnya lu keluar ya orang gesan ya. Iya gitu. Tahu tapi. Tahu gitu. Jadi ya udah gitu. Cuma ya udah emang dia membuka peluang untuk silakan aja cari edisional cari audisi gitu. Oh capek seumur sakit kudu audisi. Kudu cari yang cari chemistry lagi, ya sudahlah saya teh emang ya udah gitu. Kang, ini ada nyambung ke bukan suatu kebetulan lagi. Jadi ada beberapa teman kemarin mereka pengen mencoba untuk menjual, karena kalau dari kalau dari digital platform sekarang ini yang lagi rame, katanya duitnya lama. Gitu. Jadi anak-anak milenial sekarang nggak tahu ngobrol dengan seniornya siapalah. Ada beberapa komunitas yang pengen mencoba menjual kayak ayam, gitu. Jadi saya tidak langsung menjual korek apinya, gitu. Tapi lu beli rokok ini, lu dapat korek api. Nah kayak gitu. Harganya jadi dipaketkan. Nah sekarang pengalaman Kang Boyan nih. Jadi nih kawan kreasi ini dengerin nih ya. Kalau misalnya ada kalian yang mau coba menjual fisik, apakah itu flash disk atau apakah itu apa gitu. Nah itu sangat signifikan nggak Kang Boyan? Kalau misalnya jualan di bundling gitu ya, sama produk apapun itu. Sebenarnya kalau pengalaman saya, karena memang kalau dulu si brand si Joya itu hijab, memang mereka itu secara label, secara brand ya, maksudnya brandnya itu memang udah membernya itu udah banyak. Kemudian di distributor atau distribusi si store-nya itu udah hampir 140-an lebih gitu cabang-cabangnya itu gitu. Jadi kalau dalam dulu konsepnya itu emang pasti kemakan gitu, karena sebenarnya hitungannya tuh udah kayak jadi kalau ngomongin budget promosi yang biasanya misalnya untuk satu produk nih, misalnya ngomongin si kerudung nih, produk kerudung ada budget promosinya tuh 50.000 misalnya untuk budget misalnya si kalau di ngomongin apa namanya budget promo untuk radio misalnya, untuk kan kalau si produk kan gitu ya, ada edit di radio, kemudian untuk si umbul-umbul atau flyer dan lain-lain, sepatu produk itu ada budget promosinya 50.000. Nah budget itu di switch sebenarnya jadi bentuk CD, tapi lebih menarik gitu kan. Jadi promosinya itu giftnya itu jadi dari si CD-nya itu, jadi secara hitung-hitungan produknya itu benefitnya tetap dapat gitu, dapat si keuntungan si produknya tetap dapat. Nah ini cuma budget promosi yang biasa dipakai untuk media promo, kita jadiin fisik, jadiin gift gitu. Yang 50.000 itu misalnya nih si Joya itu tiap 250.000 dulu pembelian 250.000 dapat gift 50.000, padahal si budget si Joya itu sebenarnya 200.000 jualannya itu, cuman dimasukin jadi 50.000 gitu. Kalau mau itu sih menarik, tapi balik lagi kalau kita kan di momentum di momen Lebaran religi, nah nyambung tapi, gitu. Harus ini nggak Kang? Maksudnya harus yang kayak Zoya punya cabang di mana-mana gitu nggak? Atau ya maksudnya udah jelas kalau banyak cabang ya pasti banyak kejual juga ya, sebetulnya ya. Iya, karena kita benchmarknya si KFC. KFC karena kan cabangnya banyak. Dia malah kan tiap jam, tiap menit mungkin yang banyak belanja gitu kan. Nah, dari persentase dari yang datang mungkin bisa disodorin berapa persen dapat gitu. Kalau si dulu si Joya karena momentumnya di Lebaran, jadi momen di Lebaran aja, makanya kita pun
kepatok sih sebenarnya, kan nggak jadi misalnya dulu itu kurang lebih di berapa ya, cuma 3.000 udah aja segitu gitu, nggak nyampe jutaan kopi sebenarnya masih. Ya maksudnya terlepas dari sisi itu didengar atau tidak, yang penting kan sudah termasuk nih. Iya. Ya kan? Sudah termasuk ke situ gitu. Nah sekarang permasalahannya di beberapa tip mobil teman saya juga kebanyakannya sih memang pakai flash disk. Kalau enggak langsung ada monitor, jadi langsung YouTube gitu ya. Jadi asal wifi lah, burung bisa ngedengerin lagu apapun itu gitu. Tapi ya kawan kreasi kalau misalnya mau mencoba itu ya nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya kalau misalnya kalian mau mencoba dengan cara seperti itu. Cuman mungkin produknya apa, terus lebih baik mungkin yang banyak cabang kali. Yang cabangnya ya coba itu kalau misalnya kalian di Bandung, coba ngobrol dulu sama yang di Bandung. Siapa tahu kan nanti cabang Bogor, cabang mana juga mereka mengeluarkan apapun lah produknya. Ada seni ketika ngomongin CD itu, ketika ngebuka cover ada terima kasihnya biasanya gitu kan, ada kredit itu kan sebenarnya itu nggak didapat nih kalau sekarang. Sebenarnya kalau kita mau mengedukasi untuk anak-anak sekarang itu, kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik itu jadi value khusus sebenarnya gitu kan. Keren gitu kayak CV ini balik ke kaset itu harusnya kalau orang anak-anak sekarang pengen merasakan sensasi, misalnya pengen merasakan sensasi anak 90-an, ya belinya fisiknya gitu. Bikinlah covernya, bikin gitu. cover. Terima kasih kreditator pembuatan lagu ini jam berapa segala macem, itu kan ada sensasi sendiri. Tapi itu lucu loh, benar. Kalian bisa coba atau enggak yuk kita sama-sama yuk kita coba, mungkin nanti ruang kreasi, karena mereka mikirnya gini. Selalu visual, jadi behind the scene-nya juga di video kan, gitu. Itu juga nggak salah kan di zaman sekarang kan. Itu bisa dicoba tuh. Ya dibalik sebenarnya kan, dulu kan kita bener-bener lihat kaset, lihat majalah, pengen lihat konsernya, si ini teh gitu. Lewat videonya kan susah bisa nyarinya tuh kan. Sampai saya beli di video atau nyari ke Kota Kembang gitu kan. Sekarang kan banyak. Jadi itu tuh nggak greget lagi. Nah dibalik sih justru greget tuh ketika beli, membuka kaset CD-nya ada bacaan itu, jadi balik sebenarnya. Kayak anak sekarang lihat gimana sih anak-anak 90-an yang sensasinya itu kayak gimana gitu. Mungkin permasalahannya gini mungkin Kang. Saya aja sekarang ada satu tape yang bisa memutar kaset itu pun udah nggak ada suaranya. Nah, anak-anak sekarang punya nggak mereka gitu? Kalau misalnya kita mau coba balik lagi lebih ke jauh ke 80, misalnya jadi ke kaset gitu ada nggak? Tapi kalau CD malah pasti yang ada. DVD masih ada nggak? Orang-orang masih punya DVD nggak ya? Atau iflik semua? atau idlik semua nonton film-filmnya, apa nggak? Sekarang kan soalnya apa? DVD juga film kan udah jarang kan? Udah internet ya. Udah internet ya. Cuma mungkin gini, merchandise bentuknya, kita punya kenangan. Nah, kecuali kalau gitu. Jadi kolek. Itu bukan untuk disetel. Tapi kalau misalnya CD, kalau kalian punya playernya bisa disetel. Kalau DVD, tapi lebih bagusnya sih plus video juga sih. Tapi sensasinya kita nyetel gitu loh. Cek gitu ya. Just gitu. Jadi nggak di biasa kan YouTube gampang gitu. Sensasinya cuman itu yang covernya itu tuh. Itu lucu ya itu. Karena saya dulu koleksi kaset, saya beli kaset CD, terus diputer kan sih. Puter sama MP3 lebar gitu, tapi dia bukan ETW, bukan nyetel nama MP3, nama mesin rusak, kita nasi seperti simpen gitu. Nah, oke, kawan kreasi, sebelum saya tutup nih, ini udah panjang lebar nih obrolan. Jadi buat mengobati kalian fansnya Laluna, apa sebutnya dulu fansnya Laluna? Lalunis. Buat Lalunis, bukan Lalinus. Kan pas Laluna berhijab, si Manik Banu ngasih nama samaran juga. Al-Anul cina. Dibalikin. Al-Anul. Jadi lebih syariah cina. Entah, soalnya waktu itu ya sebelum saya tahu cerita Kang Boyan ternyata di Zoya itu seperti itu ceritanya. Kirain teh memang si Laluna ini
mun hijrah teh mah hijrah gitu. Manik berhijab, terus misalnya Kang Boyan jualan busana muslim. Ternyata setelah dengar terjebak deui wae ka belah dinya teh gitu ya. Karena jalannya terus kedah gitulah jalan. Ya, terus kedah gitu. Jadi, nah, sekali lagi buat kawan kreasi, Kang Boyan terima kasih sudah bisa hadir hari ini untuk berbagi pengalamannya nih sama teman-teman. Ada nanti juga Laluna mungkin kalau ada rezekinya, ada kejutan nggak tahu tahun depan tahun apa segala macam. Kalau ada jodohnya lagi, mungkin doain aja bisa berkreasi kembali. Gitu. Ya maksudnya buat Teh Manik juga nggak perlu kemana-mana teh, biarin ada anak-anaknya aja yang datang ke rumah Teh Manik membawa beberapa peralatan untuk yuk orang coba. Jangan untuk mikirnya jangan untuk kalau perform gue mah malas, jangan mikir untuk perform, mikirnya untuk berkarya lah. Siapa tahu kan di kepalanya kalian bertiga ini yuk bikin lagu yuk kayak begini yuk gitu. Tapi kalau perform sih insya Allah lah di lagi mengumpulkan energi dulu mungkin baru tuh. Jadi seperti sounding ayo nantilah insya Allah doakan. Iyalah yuk coba yuk bawain kita nostalgiaan yuk. Konsepnya nggak ini kok teh, maksudnya nggak harus bermain band gitu. Tapi konsepnya kalian satu band berkumpul di salah satu tempat. Kebetulan di tempat itu ada saya berserta teman-teman. Jadi yuk genjerang-genjreng yuk gitu. Begitulah konsepnya. Jadi sesimpel itulah Kang. Mudah-mudahan lah di bulan depan insya Allah mudah-mudahan. Tapi berhubung permintaan dari beberapa talent yang sudah saya hubungi itu ada 8 sebetulnya Kang. Tapi ada 6 permintaan dari mereka dan saya pun menyetujuinya. Mungkin saya akan posting nanti tempatnya aja. Tempatnya mereka berkonten. Kebetulan 9ball ada. Mudah-mudahan kalian lagi ada di tempat situ. Mudah-mudahan Utopia ada. Atau yang lain-lainnya lah. Gitu. Laluna ada gitu. Jadi tetap yang belum follow IG-nya @ruangkreasi_TV di follow dulu karena nanti ada di situ nanti informasinya bakalan Mimin nanti yang memposting. Kang, oke, terima kasih. Siap. Buat kawan kreasi, saya Digidik bareng sama Kang Boyan, ada juga Batman di sini dan ada 2000 penonton yang ada di sini. 2000. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf saya baru bisa posting lagi, baru bisa upload lagi sekarang. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak bolong-bolong karena kemarin banyak ini aduh ini publik saya jadi sebetulnya teh Kang Diki teh cenah rek jadi main drum, rek jadi YouTuber cenah. YouTuber jadi MC. Jadi MC. Jadi lihatlah pokoknya mah apa yang kira-kiranya ada di depan, apa yang bisa saya kerjakan, pasti saya kerjakan. Nah, sekali lagi terima kasih untuk AKG-nya Imsindo Pro Audio. Kalian mau nyari alat-alat musik, coba di IG-nya juga @imsindo.pro_audio. Di situ juga ada alat-alat musik. Nah, terus untuk Silverside juga terima kasih Kang Jul, Kang Hadi sama Kang Apuy. Terus apa lagi ya? Siapa lagi ya? Apa Gudang Garam? Gudang Garam enggak. Kopi belum datang. Kopi belum datang. Ya udahlah. Baiklah. Kawan kreasi, pesannya tetap seperti biasa, berkarya dulu, berkarya lagi, dan berkarya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak.